Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arine Sonet BP 1910231036. Nama saya Felineza Abdillah Herman, BP 1910231051. Saya Taufik Gifar Alifariski, BP 1910232013. Kita BP 19103102. Nama saya Klorofil adalah pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Klorofil ini terletak pada sel-sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Nah, senyawa ini berperan dalam proses fotosintesis dengan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Untuk sifat fisik dari klorofil ini adalah menyerap dan memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Klorofil banyak menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer, terutama sinar merah dan sinar biru. Sedangkan untuk sifat kimia dari klorofil antara lain yang pertama, tidak dapat larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik yang lebih polar. Yang kedua, inti magnesium akan tergeser oleh dua atom H apabila dalam suasana yang asam, sehingga membentuk suatu persenyawaan yang disebut dengan feofitin yang berwarna coklat. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembagian pigmen warna pada tumbuhan serta fungsinya. Di sini pigmen warna pada tumbuhan ada tiga, yaitu klorofil, antosianin, dan karotenoid. Di sini klorofil sendiri yaitu adalah sebuah pigmen warna yang berwarna hijau, yang mana fungsinya itu adalah sangat penting ketika terjadinya proses fotosintesis, dan juga pigmen warna hijau ini membantu tumbuhan pada saat proses metabolisme dan respirasi sel. Kemudian ada itu antosianin. Antosianin ini adalah zat yang memberikan warna biru, ungu, dan sebagainya, dimana antosianin ini berfungsi sebagai imunitas dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Seperti salah satunya itu menjaga agar tumbuhan tersebut resisten terhadap penyakit yang akan menular pada tumbuhan tersebut. Kemudian ketiga itulah karotenoid, dimana karotenoid ini adalah pigmen yang terbagi menjadi dua, yaitu xanthofil dan karoten, mana karoten merupakan pigmen yang memberikan warna oranye, sedangkan xanthofil itu pigmen yang memberikan warna kuning. Karotenoid ini mempunyai fungsi sebagai suatu pigmen yang menyerap kelebihan sinar cahaya matahari, atau yang namanya itu radiasi matahari serta solarisasi pada matahari yang dapat membahayakan pada pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi baiklah, sekian dari penyampaian saya terkait dengan pigmen warna. Saya lanjutkan kepada penjelasan teman. Dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis klorofil. Klorofil ada 4 jenis, yaitu klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D. Yang mana pada klorofil A ini bisa menghasilkan warna hijau biru, sedangkan warna klorofil B bisa menghasilkan warna hijau kekuningan. Sedangkan klorofil C bisa menghasilkan warna hijau coklat, dan klorofil D bisa menghasilkan warna hijau merah. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pembentukan dari klorofil. Yang pertama faktornya yaitu faktor genetik, di mana akan membawa pigmen-pigmen seperti warna hijau dan yang lainnya pada tumbuhan. Jika tumbuhan tidak adanya faktor genetik ini, maka tumbuhan akan mengalami yang namanya albino, atau tumbuhan akan berwarna putih. Yang kedua, faktornya yaitu sinar matahari atau cahaya matahari. Klorofil dapat terbentuk akibat adanya sinar matahari yang langsung pada tubuh tanaman. Yang ketiga yaitu oksigen. Pada tanaman yang dihasilkan dari keadaan gelap, walaupun sudah diberi cahaya matahari, tidak akan terbentuk klorofil apabila tidak adanya oksigen ini, karena oksigen sangatlah penting pada proses klorofil. Yang keempat, faktor-faktor pembentukan klorofil yaitu karbohidrat. Pada tanaman, karbohidrat dalam bentuk gula digunakan untuk pembentukan klorofil pada daun-daun yang sedang tumbuh. Yang kelima, faktor pembentukan klorofil yaitu air. Jika tanaman tersebut
kekurangan air akan terjadinya desintegrasi pada klorofil. Ini akan mengakibatkan tanaman akan kekeringan dan bergugurnya daun. Selanjutnya yaitu temperatur, berkisar di antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Ini merupakan temperatur yang baik bagi tanaman untuk terjadinya klorofil. Namun, temperatur yang lebih ideal bagi tanaman yaitu berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu unsur-unsur hara dan garam-garam mineral. Ini walaupun takaran atau yang dibutuhkan hanya sedikit pada tumbuhan, namun sangat berpengaruh pada pembentukan klorofil. Karena apa? Karena jika tidak ada unsur-unsur hara dan garam-garam mineral ini, maka akan terjadinya pada tanaman yang disebut dengan klorosis, sehingga akan terganggu pada proses pembentukan klorofil nantinya. Sekian dari saya materi mengenai pembentukan klorofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik pendeteksian klorofil dengan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana dengan cara kualitatif, yaitu kualitatif ini menjelaskan lebih berbentuk cerita atau narasi atau analisis yang bersifat deskriptif. Nah, salah satu cara pendeteksiannya itu dengan metode kromatografi, di mana menggunakan kromatografi kertas dengan menggunakan kertas Wetman. Kedua, ada secara kuantitatif, di mana penentuan suatu jumlah zat yang akan dianalisis dengan menggunakan angka-angka. Nah, cara yang saya akan jelaskan yaitu menggunakan metode spektrofotometri. Caranya dengan mengekstrak pigmen klorofil dengan menggunakan aseton atau metanol, lalu hasil ekstraknya tersebut disentrifugasikan dan lalu diabsorbansikan dengan menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometri adalah salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dan panjang gelombang.